Semangat pagi, kita memulai tahun baru ini dengan penuh semangat. SDG Center kali ini dapat luar biasa ini teman kita sejak tahun 2015 ya, Yvonne dari Kinaria. Hai, senang sekali nih ketemu lagi. Ingat, kita ongoing Tahun berjuang. baru harus mencapai SDGs. Betul sekali, SDGs. benar kan? Nah, mungkin teman-teman sahabat SDG, future leaders, ya kita perlu mungkin flashback lagi bagaimana perjuangan kita dari tahun 2015 itu, bahkan sebelum SDG di launching, itu kita sudah diundang untuk menghadiri Global Compact United Nations di New York. Memang SDGs-nya itu launchingnya kapan? Oktober 2015. Sebelum itu pun kita sudah diundang untuk menghadiri acara ini adalah saat para profesor manajemen menyadari kesalahannya. Jadi selama ini gini loh ceritanya Mbak Yvonne. Kesalahan? Iya, karena selama ini profesor tuh mengajarkan manajemen itu wealth creation. Wealth creation. Yang penting UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kemudian mereka menyadari, lah manggroveku habis, lah eksploitasi semua yang terjadi. Apalagi tahun ini ya. Tahun kemarin. Parah kan? Sadar. Climate change kan? Yeah. Nah, sehingga akhirnya para profesor manajemen itu berkumpul lah dan dia mengatakan kita bersalah nih, kita harus rubah pendekatan kita. Nah, itulah muncul namanya Principle for Responsible Management Education. Nah, di Indonesia walaupun SDG belum di launching, alhamdulillahnya IPMI sudah diundang gitu ya. Jadi waktu itu saya hadir ke New York ya, acara United Nations, dan kita membentuk pertama namanya Working Group for Sustainability Mindset. Nah, itu kayak mengubah cara pandang. Jadi selama ini kita berpikirnya, aduh apaan sih bisnis, yang penting uang loh. Jadi aduh ini dipaksa berkelanjutan, dipaksa SDG, dipaksa proper dari KLH dan lain sebagainya, itu hanyalah beban. Nah, jadi selama ini pikirnya beban loh. Karena memang kan harus spending another cost. Nah, padahal bila kita inovatif, nanti kita ceritakan bagaimana perjuangannya Yvonne dan Kinaria. Bila kita inovatif, itu ternyata menjadi bagian dari bisnis model sehingga kita bisa do more with less. Yes. Efisien bahkan, ya kan? Nah, jadi dan kita lebih sustain, benar-benar dirasakan. betul. Ada satu cerita. Nah, gimana tuh ceritanya? Ini real. Real. Kan kita kan bersama dengan future leaders, anak-anak yang usianya masih SMP, SMA, mahasiswa. Ada satu kalimat itu yang mengganggu sampai saat ini supaya tetap sustain. Apakah yaitu, mereka bilang gini, kan nanti angkatannya Kak Yvonne bakal mati. Sehingga Mereka dapat bumi yang rusak. karena perilaku generasi kita yang cuman UUD. Ya. Jadi kalau kita melakukan itu sebenarnya kita nggak memikirkan warisan untuk anak cucu sendiri sih. Parah banget. Itu kelihatan ya dari kemarin kejadian yang parah di Sumatera ya. Benar. Nah, jadi anyway, SDG Center itu berdiri karena keprihatinan ini ya. Jadi dari tahun 2017 kita sudah dapat SK-nya langsung dari IPMI. Kita mempunyai yang namanya Center for Sustainability Mindset and Social Responsibility. Nah, sebenarnya sebagai bagian dari pergerakan internasional itu bahkan mulainya udah dari tahun 2015, yaitu namanya Working Group for Sustainability Mindset di bawah Principle for Responsible Management Education. Nah, belakangan kita tahun 2025 ini kita berkembang menjadi SDG Center. Nah, jadi insya Allah nih kita akan terus melakukan podcast seperti ini ya Kak Yvonne, sehingga kita betul-betul awareness. Betul. Jadi jangan sampai ini dunia udah carut marut begini, kita masih belum tahu gimana cara menyelesaikannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita bahagia banget nih hari ini ada Kak Yvonne ya. Dari tahun 2015 tuh Kak Yvonne tuh udah dengan IPMI. Karena Kak Yvonne itu mungkin boleh bercerita ya, bagaimana berkah yang didapatkan saat
dari awal gitu ya, tersadar bahwa hey, ada sesuatu yang harus dibuat nih, terobosan ya. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana itu menjadi sebuah manfaat yang berkah buat semua. Oke. Dan artinya di sini semua pihak yang terlibat, stakeholder, dapat limpahan keberkahannya. Nah, jadi ibaratnya begitu kan. Ya. Sebabnya SDG itu bukan sekedar sustainable, artiannya kita nggak merugikan generasi penerus, bahkan lebih dari itu. Sedapat mungkin berkah. Nah, berkah itu artinya bukan lagi tadinya 5 tetap 5, tapi kalau bisa tentunya lebih lagi, berkah lagi. Nah, itu yang disebutnya flourishing. Flourishing ini pendekatan terbaru. Jadi not only sustainable, tapi flourishing. Nah, sebenarnya Ada buahnya. Nah, betul. Ada hasilnya. Nah, itu. Nah, jadi mungkin Mbak Yvonne boleh ceritakan bagaimana perjuangannya Mbak Yvonne selama ini. Ya. Perjuangan kita bersama. Iya, betul. Gimana tuh? Karena SDGs itu pastinya tidak mungkin dilakukan sendiri. Harus bersama-sama. Betul. SDGs number 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya, Betul. tetapi we have to start by ourselves. Betul, harus ada inisiatif which is inovasi. Nah, kita lihat nih kan, Ya. nomor 9, Nomor inovasi. Harus ada inovasi. Harus Inilah ada. inovasinya, coba kita dengarkan. Inovasinya itu bukan dari saya, bukan dari orang-orang dewasa, tetapi justru dari future leaders. Waduh, ini dia nih. Padahal Ya. ini memang khusus, memang ingin membina future leader. Jadi kita ngomongnya nyambung. Ya, jadi memang waktu itu the future leaders itu usianya masih antara 14 sampai 16 tahun. Betul, betul. Nah, SMA. mereka SMA ya. SMP kelas 3, SMA. Nah, mereka beranggapan itu tadi, kalimat yang tadi. Masa saya harus mendapatkan bumi yang rusak, panas, nggak ada air, Sumber dayanya udah. udaranya kotor. Padahal angkatannya mereka kan panggil kita kakak ya, biar awet tua. Nah, angkatannya Kak Yvonne udah nggak ada, gitu. Nah, itu kan agak-agak mengganggu pikiran. Iyalah. Nah, saat itu cuman bertanya satu hal, what we have to do, gitu. Nah, kita mendapatkan kesempatan untuk datang ke Kepulauan Seribu. Nah, itu dia tuh Ya kan, keren yang banget. kita bersama-sama ya. Nah, waktu sampai ke Kepulauan Seribu ada satu permasalahan. Satu permasalahan yang utama adalah illegal fishing. Betul, betul. Yang pakai Ya. dibom segala itu ya? Di sana nggak pakai bom, tapi muroami yang merusak. Jadi pakai jaring yang besar, dipatok sampai ke dalam banget, Ya Allah. terus ditarik. Jadi rusak semua itu, terumbu karang. Terumbu karang dan ikan-ikan kecil. Tapi itu dia. Nomor 4, pendidikan. Karena sebenarnya mereka tidak sadar. Mereka tak Nelayan paham. itu tidak paham. Kalau yang mereka lakukan salah. Jadi mereka berpikirnya, loh saya kan ngambil ikan. Nenek moyangku orang pelaut. Iya, semua orang Gitu juga begitu kan, gitu iya. ya kan. Nah, setelah duduk, tapi mindset mereka adalah waktu itu, yuk kita bikin film. Nah, makanya mau duduk. Ya, luar biasa. Jadi dengan Itu cara inovatif. innovationnya. Ah, Iya. betul. Yuk kita bikin film. Filmnya tentang illegal fishing. Bagus banget. Gitu. Nah, duduklah kita sama-sama mau bikin film gitu ya. Jadi riset film. Wah, Nah, luar biasa. wah, melakukannya kayak gimana? Dipraktekin. Loh, kalau kayak gitu kan salah. Baru paham dia kalau itu salah. Dengan gitu. langsung melakukannya jadi. Iya. Nah, yang bilang itu salah, anak-anak ini tadi. Nah. The future leaders tadi. Lah, Pak, kalau melakukan kayak begitu kan ikannya habis. Nanti nggak Terumbu bisa. karang habis. Nanti Makanya- nggak ada lagi ikan yang mau di. That's it. Karena awalnya sekarang udah nggak ada ikan dek di sini. Karena rumah ikannya nggak ada. Ya pasti. Poinnya kayak gitu. Betul. Tapi kan mereka nggak kepikiran. Astaga. Ya, dari situ ya. Itu start awal. Masuklah itu di dalam naskah. Nah, setelah itu harus ada solution.
karena ini bikin movie, kita bikinlah setting lokasinya Keramba. Itu setting keramba lokasi. ikan. Jadi setting lokasi movie kita bikinnya keramba ikan. Jadi kan ada yang baru nih, gitu kan. Tetapi ada masalah lagi. Karena untuk kalau dia menjaring ikan kan itu langsung dapat duitnya. Sedangkan keramba nunggu panen 6 sampai 8 bulan. Nah itu tadi akhirnya dia balik lagi nih. Terus kami Cara harus lama makan lagi. apa? Nah, benar Balik juga lagi ya. tuh nomor 1. Tambah miskin gue katanya. Nah, inovasi lagi. Inovasi lagi adalah kita panggil ibu-ibunya. Diajak UMKM. That's it. Kita dulu kan ikut bantu ke sana Betul. sampai bawa mahasiswa bule, Ya, untuk mahasiswa nge-brandingin. di IPMI, Iya. yang dari Prancis, dari Belgia Iya, kita iya. ajak ke Pulau Seribu. Wah, Itu. shock ya ketemu dengan the real problem ya kan. Tapi kemudian ada solusi ya kan. Iya. Nah itu as simple misalnya mereka membuat sesuatu rasanya sih enak. Ya orang Indonesia jago lah bikin makanan ya. Rasanya enak. Tetapi packagingnya kan. Iya betul. Jadi nggak bisa dijual. Jadi kita bilangnya ini kerupuk buruk rupa. Nah itulah Terus harus dibantu. datanglah teman-teman dari IPMI. Iya. Bagaimana how to design biar nggak buruk rupa tadi. Iya betul. Nah, UMKM itu ditaruhlah sebagai propertinya movie. Bagus banget. Jadi dia bagian dari ekosistem bisnis model ini. Iya. Yang bayangkan karena melalui film merekanya menjadi sangat termotivasi. Iya. Bayangkan kalau dari luar diindoktrinasi itu mereka cenderung akan defense ya. Tapi karena ini prosesnya itu Movie. nah Jadi mereka berpikirannya one day atau besok atau lusa atau bulan depan gua akan main di movie. inovatif sekali. Gitu. Memang begitu sih kenyataannya. Nah, lalu cari duit dong buat bikin movie. Ya kan? Iya dong. Cari duit. Bingung lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perusahaan yang mau percaya anak-anak yang bikin movie? Gitu. Nah, akhirnya muncul ide kreatif dari the future leaders Lagi-lagi anak muda. Ya, karena mereka melihat di situ ngobrol-ngobrol, muncullah ide One Ticket One Mangrove. Jadi Keren munculnya banget. begitu memang. Aduh luar biasa. Itu kisah nyatanya. Bayangin ya Indonesia itu butuh mangrove. Bayangin karena kita punya coastal garis pantai yang luar biasa kan. Ya. Nah jadi melalui film ini bahkan kita bisa memotivasi itu mangrove tuh dapat dipastikan ya menjaga garis pantai kita. Luar biasa. Ya itu muncul dengan begitu saja. Keren banget. Kata adik-adik keren nih istilahnya One Ticket One Mangrove. Nah, tadi kan bicara berkah ya. Berkah Ya banget. kan, berkah kan. Nah, jadi setiap anak-anak itu One Ticket One Mangrove 50.000. Dia jadi owner the movie. Keren banget. Tapi sudah planting the mangrove. Bayangin, dia jadi pemilik saham, jadi bagian dari koperasi. That's it. Aduh. Itu inovasi terkait berkahnya tadi, flourishnya tadi. Tapi semuanya muncul dari the futures leader. Future leaders di luar biasa. Jadi kalau kita lihat selama ini kalau bagian orang-orang yang udah tua, mereka tuh mikirnya tuh SDG ini beban. Karena aduh ekstra biaya. Jadi apa yang mereka lakukan semuanya tuh polesan. Makanya timbul yang namanya greenwashing itu kan. Ini moles aja dipoles. Padahal bisnis semuanya as usual. Nah kalau future leaders ternyata mereka bisa ganti si bisnis model ini. Simple ya. Iya kan? Kalau kita udah mikir FGD dulu apa dulu, mereka simple aja ngelihatnya. Oh ya udah, kita bikin One Ticket One Mangrove. Keren banget. Jadi itu film luar biasa bagus ya. Anyway, check it out ya. Filmnya judulnya apa Kak Ivan? Impian Seribu Pulau. Tapi sekarang kita pakai sistem itu untuk bikin another movie. Oh iya dong, itu kan banyak hal-hal yang harus kita angkat dengan cara inovatif untuk menyadarkan awareness masyarakat Indonesia yang selama ini nomor 4-nya ini loh. Quality educationnya belum dapet gitu ya.
Nah, jadi aku seneng banget karena kita mahasiswa-mahasiswa di IPMI itu langsung terlibat, bahkan Ya. dari awal ya kan. Bahkan pakai lokasi syutingnya di sini. Iya, benar banget. Dan mereka itu ternyata ya, kalau dengan metode indoktrinasi, mereka tuh akan pasang ini ya, defense gitu ya. Tapi kalau dengan metode disentuh hatinya, yang seperti ini kan Iya, kita iya, iya. ngewongke mereka loh. Iya. Oh, kalian loh generasi muda yang owner dari project ini, itu langsung yang namanya di luar ekspektasi. Jadi Iya, yang muncul itu bahkan di luar dari yang bisa kita bayangkan. Luar biasa nih, luar biasa Mbak Yvonne. Jadi sekarang berarti kita bisa membuktikan bahwa SDG ini nggak sulit. Selagi kita punya komitmen, Yes. ya, merubah dan membuat dia embedded di dalam bisnis model. Yes. Ya sederhananya aja si nelayan tadi dia merasa pengen cepat, terus dia gunakan cara dengan menghancurkan Murami itu kan. Dia lupa dia dapat jalan pintas cuma jangka pendek, tapi jangka panjangnya ikan habis. Betul sekali. Karena terumbu karangnya yang kena. Lo dia patok itunya juga di terumbu karang. Padahal itu rumahnya ikan. Yes. Bayangin. Nah, saya udah beberapa kali pergi ke Pulau Seribu itu. Jadi dengan inisiatif para future leaders ini dikawal oleh Kinarya, bahkan ada terumbu karang, bahkan jadi semua ini bahkan bisa menjadi UMKM hidup. Semuanya jadi terbangkitkan ibaratnya ya. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan bisa ikut, saya mau ikut nama saya sebagai menumbuh terumbu karang baru gitu ya kan. Nah itu kan dia bisa klaim nanti ada carbon credit dan lain sebagainya. Nah itu flourishnya tadi. Nah itu kan keberkahannya. Iya, kan udah 10 tahun lebih ya. Ya finally kita bisa menghitung carbon creditnya. Nah luar biasa. Nah bayangkan ya, sekarang kita taunya plastik itu butuh 1000 tahun untuk bisa biodegrade. Jadi untuk bisa benar-benar berbaur dengan tanah gitu ya. Coba bayangkan, ini dari Kinarya. Ini ada kejutan luar biasa, surprise gitu. Surprise. Tada! Nah ceritakan dong. Oke. Kan tagline-nya kami one ticket, one mangrove. Ya kan? Nah, menanam mangrove selalu pakai Plastik. Nah, polybag. Nah, kita ini inovasi juga. Dan Luar dari biasa. future leaders lagi. Luar biasa. Karena mereka kan syuting nggak cuman sebentar ya. Jadi mereka ada di pulau itu berbulan-bulan, akhirnya mereka mengamati. Loh, bentar-bentar. Ini nanti mangrove itu akan menjadi calon rumah ikan. Betul. Ekosistem. Betul, Ya, ekosistem ada baru. kepiting, semua hidup di situ. Terus itu kan ada plastiknya. Iya. Terus 1000 tahun. Nah, gitu kan. Itu bagaimana? Gitu kan. Nah, akhirnya dari teman-teman yang memang punya schoolnya itu ada teknologi untuk do something, create something, research something. Jadilah ini terbuat dari limbah agri kering. Wow, Ya. jadi ini dari limbah. Ya, kalau yang ini karena warnanya putih, ini dari limbah sagu, pohon sagu. Wow, jadi ini limbah pohon Ya. sagu. Jadi jadi tergantung limbahnya ya. Kalau limbahnya dari bonggol jagung dia lebih coklat, gitu loh. Pokoknya biasa. dari limbah agri kering, no microplastik. Luar biasa. Selama ini pencemaran kita yang paling bahaya kan mikroplastik itu. Yes. Tapi kan nggak ada solusi. Ini dari future leaders. Kenapa harus begitu? Keren banget. Ya. Emang ya, kalau kita udah percaya, beri mereka kepercayaan, kita akan kaget sendiri. Wow, gitu kayak mereka tuh Ya. siap untuk segala bentuk inovasi gitu. Poinnya itu. Bedanya Gen Z itu dengan angkatannya kita. Aduh, malu sampai jadi malu nih. Mereka itu berpikirnya cepat sekali dengan solusi. Dan mereka tuh bisa cenderung mencari ceruknya, celahnya gitu, Iya. inovasinya itu ya. Kalau kita udah duluan, aduh biaya lagi nih. Ya. Pikirannya Mungkin negatif aja. mindsetnya itu kita duit. Benar kan? Mindsetnya duit. Tetapi kalau menurut saya yang memang sudah bergaul sama mereka gitu ya,
pola pikirnya mereka sustain. Tuh kan. Mereka mikirnya tuh long term. Ya dengan kalimat dia nanti angkatannya ke iPhone mati. Tinggal kita nih sama dunia yang itu udah kan berarti rusak. sustain dong. Ya kan. Ya ampun, beneran banget. Jadi sekarang berarti akan dibuat demikian banyak lagi jumlah film yang semuanya punya pesan awareness untuk 17 SDGs. Yes. Sehingga dapat dikatakan terobosan ini yang paling inovatif saya rasa ya. Ya. Sekarang sudah jadi 4 naskah berikutnya. 4 naskah film ya? Ya, 4 naskah film relate tentunya. Tetap relate dengan 17 SDGs. Itu bisa menjadi solusi untuk pengolahan sampah. Ini unik nih. 40 hari kita bisa menyelesaikan sampah di sumber 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Gimana caranya? Yang penting disiplin aja. Oh gimana coba? Pilih-pilah, olah. Oke, olah mungkin males lah ya. Kita ribet ya, gitu. Yang penting pilih-pilah aja. Pilih-pilah dari rumah, gitu kan. Pembuangannya tetap sama. Nah, di TPA-nya itu sudah langsung diolah. Nggak bau. pakai metode? Pakai metode komposer aja. Makanya 0 rupiah, nggak pakai mesin, nggak pakai alat-alat apapun, nggak pakai bahan-bahan apapun. Jadi dari sampah tuh sampah. Seperti itu, 40 hari. Jadi mungkin ini bisa menjadi solution untuk Indonesia yang lagi darurat sampah, gitu kan. Kita bikin RW Hero. Pahlawan-pahlawan di RW. Dan ini udah ada filmnya ya? Filmnya apa nanti? Baru mau akan. Naskahnya Naskahnya udah jadi, filmnya namanya Mulai Dari Nol. mulai dari nol. Karena 0 rupiah kan? Kan 0 rupiah, betul. Iya, begitu. Itu kalau udah dengar 0 rupiah itu semua sih tertarik sih. Yes. Bahkan bisa floris tadi. Iya kan? Iya. Loh, sampah itu kan bisa mendatangkan uang. Dan penyerapan karbonnya juga sangat tinggi. Ya banget. Itu. Jadi 2 hal yang kita bisa, uangnya dari mana? Aduh, aku malas ngolah, apalagi emak-emak ya, sosialita gitu ya. Aduh, malas ngolah ya, tinggal dibantu pilih-pilahnya saja. Berarti kita film ini dengan nanti kita semua terlibat dan menonton film ini akan membuka mindset ya. Oh, ternyata ada cara yang mudah nih untuk menangani ya kan. Nah, selain film itu apa lagi yang udah dirancang? Dibuat lagi kan? ya. Yang satu lagi ya tentang mangrove-nya. Why? Tadi udah dibilang kan ya, garis pantai itu panjang. Luar biasa. Luar biasa. Namanya arkipelago kita kan. Yes. Dan Indonesia itu sebagai paru-paru dunia. Oh, banget. But unfortunately 50% sudah rusak. yes. Sedih banget ya Allah. Gitu ya, unfortunately. Akibatnya beberapa gelintir yang sangat maruk. Aduh. Itu 50%. Dan kalau kita hitung, kami sudah menghitung dengan WWF, berapa bibit mangrove yang dibutuhkan? 5 miliar. Untuk bisa Recovery 50%. Tadi sebelum podcast ini saya ditelepon dari pertanian. Bisa nggak buruan karena Indramayu rob? Oh my God, Rob. Saya bilang kenapa bisa rob? Bukannya di situ mangrove rusak kan? Udah rusak. Iya. Bayangin. Dan minggu lalu waktu saya meeting di Kabupaten Bekasi, Muara Gembong rob. My God. Ini dengan begitu banyaknya fakta-fakta yang tragedi bencana alam ini, kok masih ada juga ya sebagian yang nggak percaya ya? Dan kenapa sedihnya lagi nih. Waktu kita bilang kita menanam mangrove supaya bisa menahan abrasi, tidak terjadi rob dan lain-lain, tetap ada yang bilang, ya tapi kan numbuhnya lama. Ya daripada nggak mulai. Iya makanya ya Allah. Bingung ya? Itu saya sering tuh. Ya orang banjirnya sekarang, kok nanamnya sekarang. Ya daripada nggak mulai gitu. Tahun depan banjir lagi gitu. Ya ampun. Ya. Memang kalau dipikir-pikir pokoknya mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Ya kalau kita semuanya nuding, ingat ya kalau kita nuding ke sana tuh yang banyaknya ke kita loh ini. Nah, dan jadi, kalau kita nunggu negara untuk recovery ya
nggak bakalan, bukannya pesimis. Iya. Tetapi 5 miliar itu besar sekali. Nah, kita inovasi lagi, berkala saja. Maksudnya begini, Ibu Amel ikut 1 kali, tahun depan ikut lagi. Penduduk Indonesia ada 270 juta, udah lebih kali sekarang. 1 tahun 1 aja minimal. Iya. Udah selesai. Gitu. Iya ya, hitung-hitungannya ya. Ya. Belum lagi kalau CSR perusahaan kan Ikut ya. ikut. Karena kan kita udah bisa penurunan emisi. Mereka kalau ikut programnya kita kan bisa ada carbon tax. Jadi pengurangan carbon tax-nya mereka nanti. Gitu. Jadi memang sebenarnya dengan cara-cara inovatif ini kita bisa kok sama-sama bahu-membahu gitu ya. Accelerate. Betul, akselerasi. Karena dengan satu koperasi ini kita bisa, berapa SDG yang kena? Coba, berapa SDG? Kalau koperasi pasti tanpa kemiskinan itu pasti. Ya, Ya betul. kan? Kalau tanpa kelaparan dengan kita bikin illegal fishing, kita instalasi air bersih kemarin di NTT gitu kan. Terus ada penanamannya, berarti tidak ada kelaparan. Ya, kita gitu. mencegah adanya illegal fishing dan hal-hal yang buruk lainnya Ya. ya. Kita bantu nomor 2. Nomor 3 ya kalau nggak ada kelaparan pastinya nomor 3 aman. Iya. Kan kita tidak makan junk food, kita makan dengan yang tanaman yang ada, peternakan, perikanan yang ada. Dan Betul kita ya? awareness untuk ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. 4 udah pasti. Oh, pasti, karena ini awareness dari film adalah mengobarkan semangat bahwa hey everyone, ingat nih, Ya. pendidikan kita selama ini melupakan yang paling penting, bahwa tugas kita ini adalah menjaga. Nah, pemimpin di muka bumi loh, perpanjangan tangan Tuhan loh, Yes. gitu. Nah, ya benar ya. Itu 4. Kesetaraan gender, Otomatis. ketuanya, penasehat. Terus UMKM di pulau-pulau itu para cewek semua. Iya, ya ampun. perempuan-perempuan. Perempuan Ya. yang tangguh. Nah, air bersih sudah pasti karena kita targetnya adalah 3.000 titik di NTT. Kita udah hitung ada 3.000 titik di NTT, kita baru pasang 3 titik. Ya, Tapi yang penting udah mulai. Yang penting udah mulai dan kita ketok nurani semua. Ya. Halo, ayo ikut rame-rame yuk. Ya, gitu. Ya, rame-rame yuk ikut yuk gitu ya. Jadi yang berikutnya Energi bersih itu dengan pengolahan sampah tadi kan bisa mendapatkan energi bersih dan terjangkau. Lalu pekerjaan yang layak. Nah, ini apa yang kita lakukan itu kan penyerapan tenaga kerja semua. banget. Jadi kalau penyerapan tenaga kerja hijau, biru, udah aman lah kita. Jagonya Uni Amel. Yeay. Jadi kita blue ekonomi dari laut, ayo gitu ya Yes. kan. Sirkular ekonomi, ayo gitu ya kan. Nah, Inovasi itu pastinya. udah jangan ditanya. Ini Dari dia. awal sampai sekarang juga inovasi terus tuh. Jadi ini Future nggak 1000 leaders. tahun lagi ya? Berapa Ini lama? kami udah menanam pakai ini ada 2.000 yang kami udah tanam di Kalimantan Barat. Seedling itu di bulan Juli waktu itu tanggal 29, dia sudah berubah di bulan September. Berarti cuma butuh 2 bulanan. 2 bulan dia sudah Ya udah berubah, Ya, berubah Allah. warna, gitu ya, udah berubah warna. Nah, bedanya kalau pakai ini jadi akarnya nggak stres karena kalau ada yang memang udah paham si plastik nggak boleh, itu kan dia harus buka. Potensi untuk mati tinggi karena dia akarnya stres. Kalau udah ini kan udah tanam aja sama ininya aman. Wah, karena dia dari agri, limbah. Nah, Ya, udah pastinya pasti. berkurang kesenjangan ya, nomor 10 Sebenarnya sudah itu pasti. gampang ya. Iya. Tinggal yang atas donation dikit gitu. Ya ampun. Iya kan ya? Iya banget. Ini gampang banget sebenarnya yang 10 Tercapai ini. langsung ya kan. Nah, pastinya sustainable cities dan communities itu pastinya dengan cara kita Ya, di pulau menggalakkan. itu. Iya. Sudah datang turis-turis yang Iya. mendatangkan ekonomi pastinya. Iya, menggerakkan Gitu. masyarakat. Nah, 12. pastinya responsible Ya, consumption and responsible. production inilah contohnya ya kan. Kita Ini menggunakan sebenarnya ini. termasuk amanah enggak ya? Iya, Nomor banget. 12 kan? Kan
kan kita bertanggung jawab. Memang hidup ini harus bertanggung jawab. Jadi ibaratnya ini future leaders itu sekarang tiap kali dia akan bertanya, saya udah mencontohkan consumption and production yang bertanggung jawab belum ya? Gitu. Ya. Ya. Nah pastinya ini semuanya Perubahan climate. iklim. Pastinya ya kan. Ekosistem aman dengan ini. No microplastic. Dan nggak ada lagi illegal fishing kan ya? Ya. Nah kemudian life on land. Daratan. Karena yang ngurus mangrove-nya itu kan nanti berpengaruh pada masyarakat pesisirnya. Gitu. Ya. Kemudian Damai. yang kalau ini institusinya dari koperasi itu luar biasa sih. Iya. Jadi konsepsi koperasi ini kita sama-sama berkah. Coba deh, ya kan? Karena kita yang pasti bukan simpan pinjam, tetapi multi pihak. Jadi dengan IPMI kita kan sudah berkolaborasi. IPMI tugasnya apa? Mendidik. Gitu kan, mendidik anak-anaknya itu multi pihaknya. Si koperasi Kinaria tidak perlu melakukan pendidikan lagi karena ada IPMI. Nah, betul. Seperti itu ya. Itu saling berkolaborasi, mutual. Iya. Mutually beneficial. Nah, nanti dari sisa hasil usaha kita bisa kasih beasiswa untuk orang Ya. dari NTT, dari pelosok-pelosok. Banyak kok udah beasiswanya. Nah, seperti yang selama ini kita lakukan di sini. Ya. Nah, tentunya pasti yang nomor 17 udah pasti. Kemitraan itu tadi. Iya, kan dengan kita gotong royong semua masyarakat ikut satu mangrove saja. Dan atau perusahaan gak usah gede-gede. Berapa? 1.000 mangrove misalnya setahun. Setahun loh. Gitu kan. Dan bayangkan one ticket one mangrove itu hanya 50.000. Istilahnya kalau duit dolar itu cuma $3 nggak Iya. nyampe. Iya kan? Luar biasa ya. Jadi Jadi kita bisa do SDGs Indonesia sebagai leading. Hanya dengan uang receh. jadi ini namanya crowdfunding. Jadi kita mau buktikan. Blended financing. Nah, itu dia. Kalau crowd lebih ke sosial. Betul. Nah, kalau blended financing ya. multifunction. Betul banget. Jadi kelihatan sekali bahwa SDG ini dengan cara inovatif itu sangat bisa. Ya. Sangat-sangat bisa. Dan semua pun punya peluang untuk punya andil di situ ya. Jadi Very small. Betul. Jadi kami ingin di SDG Center menghimbau kita semua bahwa let's do something gitu loh. Karena hidup ini kita cuma sekali ini hidup dan hidup kita singkat ya. Ya. Anak cucu yang masih. Gimana tanggung jawab kita meninggalkan planet bumi ini untuk anak cucu cicit kita kelak. Ya, nggak usah mikirin yang lain dulu lah ya. Anak cucu kita dulu aja. Agak egois kan banyak ya. Nah jadi IPMI SDG Center bahu-membahu dengan para future leaders, dengan semua kita ingin membuat sebuah perubahan. Jadi let's not do business as usual. Kenapa? Dengan kita masuk SDG dan embedded di dalam bisnis model itu berkelimpahan. Jadi nggak sekedar sustainable, tapi berlebih flourishing, Ya. barokah gitu loh. Put in your mindset, this is not a cost, investment. Iya. Investment udahlah receh, tapi dampak impactnya tuh multiplier. Iya, investment untuk everything, and buat dia juga. Jadi kalau misalnya nanti ingin tahu lebih banyak, kami SDG Center selalu siap. Juga ada koperasi Kinaria, ya bisa kapan saja bisa memberikan informasi cara-cara mudah untuk menjadi hero, ya kan? Kan kadang-kadang orang kepengen tapi nggak punya waktu, nggak punya kesempatan gitu ya. Be a part saja. Nah, be a part of this movement. Jadi ini adalah movement ya. Ya. Nah, jadi SDG Center ini adalah salah satu movement yang kita lakukan. Tentunya yang lain-lain kami juga terus apapun yang bentuknya itu bisa berkah seperti ini pasti kita dukung ya. Benar nggak? Ada pertanyaan, kan saya sudah sering mengunjungi sekolah atau kampus. Bagaimana mereka bisa menjadi SDG Center? Apakah IPMI bisa menjadi leader untuk hal-hal seperti itu? Pastinya mereka tinggal hubungi kita, nanti kita bisa menaungi ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pokoknya intinya kita semakin bahu-membahu, semakin ramai, future leader semakin tersentuh, maka Indonesia insya Allah mencapai ya Indonesia emas. Ya.
kita bisa menjadi leading untuk SDGs di dunia. Nah, jadi berikut mungkin nanti kalau bisa like and follow serta share info ini, nantinya bisa hubungi kami untuk like yang tertinggi. Pastinya ada special thing from SDG Center and IPMI International Business School. Yes. Innovating Global Business Education. Nah, jadi jangan sampai hanya omongan tapi harus real action. Benar nggak Mbak Yvonne? Yes. Nah, we do Small it. action is okay kok, nggak usah pikir yang ribet-ribet. Tapi berdampak, benar? Yes. Oke, thank you so much Mbak Sama-sama. Yvonne. Aduh, kayak gemes ya kita bagaimana ternyata dengan hal kecil sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang penting semuanya ikut bergerak. Gitu. Ya, semoga tahun ini kita bisa akselerasi semuanya ya. Aduh, semoga tercapai ya. Thank you so much, Thank you. future leaders. Kami Bye-bye. tunggu di IPMI SDG Center. Bye.